Nah, bagi kalian yang punya motor metik, apapun itu jenis motor metiknya, kalau posisinya lagi hujan deras seperti ini, apalagi ditambah banjir, jangan sekali-kali kalian untuk menerobos banjir tersebut kalau tidak mau kejadian motor kalian seperti ini. Ini yang dinamakan water hammer yang terjadi pada motor NMAX jika kalian memaksakan untuk menerobos banjir dan menggunakan kecepatan lumayan tinggi atau dalam posisi ngebut, maka akan mengakibatkan mesin jebol dan parahnya lagi mesin bisa pecah di bagian crankcase mesinnya ya. Dan saya juga sudah menyiapkan tutorialnya bagaimana cara mengatasi motor metik kalian yang mogok dan bisa dipakai untuk dibawa pulang. Dan jangan sampai ketinggalan kelanjutan videonya, tutorialnya, biar nggak ada nanti yang salah paham lagi ya. Kalian lihat videonya baik-baik, simak baik-baik. Nah, ini pembelajaran edukasi lagi bagi kalian yang punya motor NMAX. Jangan sekali-sekali kalian itu pas lagi hujan deras, hujan besar, itu kalian nerobos genangan air atau nerobos banjir atau melewati genangan air atau banjir ya. Nanti berakibat seperti motor NMAX ini. Kenapa saya bilang begitu? Ini kan bagian CVT-nya itu kemasukan air ya, banyak sekali kemasukan air. Ini sudah saya bersihkan, cuma belum bersih total. Kenapa sampai bisa kemasukan air? Nah, NMAX ini kan di bagian tutup CVT-nya itu sudah diganti sama variasi. Di bagian tutup kipasnya sama di bagian sinnya itu, nah sudah diganti variasi. Jadi dia itu rawan masuk air. Ini saya tunjukkan tutup variasinya. Nah seperti ini. Misalnya kalian dalam perjalanan jauh tidak menemukan bengkel, ada satu cara atau satu teknik tanpa kalian bongkar ini ya, bongkar bagian CVT. Ini saya jelaskan dulu. Kalau NMAX itu sampai di bagian CVT itu terendam banjir atau air, itu berakibat CVT-nya itu slip. Kalau sudah slip, ban belakang itu tidak mau muter. Biarpun kalian gas sekalipun, dia itu bannya tidak akan muter karena di bagian CVT ini terendam air, jadi dia slip, tidak di sini berputar, tapi berputar di tempat, tidak berputar untuk menggerakkan roda belakang. Nah, yang saya bilang tadi, cara mengatasinya tanpa kalian harus bongkar ya. Misalnya kalian tidak menemukan bengkel, kalian jangan paksakan jalan atau kalian gas. Itu kalian diamkan dulu kurang lebih, kalau tidak terlalu parah, 30 menit ya, 30 menit itu bisa dipakai lagi. Atau kalau dia memang parah, masuk airnya tuh banyak, itu kalian diamkan 1 jam dulu, 1 jam ya, itu sudah pasti bisa dipakai lagi. Cuma kalau kalian sudah menemukan bengkel, harus cepat kalian bongkar seperti ini untuk menghilangkan sisa-sisa airnya. Karena air itu tanpa dibuka CVT ya, itu tidak akan bisa hilang. Harus disemprot sampai bersih baru airnya bisa benar-benar hilang. Ini saya mau lanjutkan dulu pembersihannya di bagian CVT untuk menghilangkan sisa airnya. Kalau ada lanjutannya nanti saya akan tambahkan lagi ya. Nah, bagian-bagian yang tadi yang sudah saya lepas, sudah saya pasang lagi. Ini saya mau coba ngetes apakah sudah kembali normal, ban belakangnya sudah bisa berputar. Saya coba gas ya. Kalian perhatikan baik. Ternyata sudah kembali normal, sudah mau jalan atau bisa dibawa jalan. Nanti lagi bentar saya akan tambahkan lagi sedikit saja ya. Ini saya mau tes jalan dulu. Nah, tuh lihat kalian, hujannya mulai deras lagi. Memang lagi musim hujan. Cara yang paling aman ya, kalau kejadian kasus seperti motor NMAX yang saya jelaskan tadi,
itu kalian bawa dulu, jauhkan dari banjir, kalian standar samping, tunggu 30 menit sampai 1 jam tergantung parahnya kemasukan air di bagian ruangan CPT atau di bagian fibel, karena selip ya, kejadiannya hampir sama seperti fibel putus, cuma ini lain kasusnya. Kalau fibel putus kan di standar tengah atau standar double itu nggak mau muter sama sekali di bagian roda belakang. Tapi kalau dia slip di bagian fibel atau di bagian ruangan CPT karena kemasukan air, itu kalau di standar double atau standar tengah di gas itu dia mau muter tapi sedikit, muter sedikit. Nah, cara yang paling aman ya itu cari tempat yang aman, standar samping, tunggu 30 menit sampai 1 jam tergantung parahnya masuknya air ke ruangan CPT ya. Terus kalian hidupkan tapi menggunakan standar tengah atau standar double. Hidupkan pelan dulu, kalau mau hidup ya hidupkan pelan dulu, jangan langsung digas, panaskan, sama juga tunggu sampai benar-benar suhu mesin itu panas ya, benar-benar panas, karena mencegah terjadinya pecah pada mesinnya, karena di bagian fibel apalagi di bagian mesin itu sudah kemasukan air. Nah, kalau sudah cukup panas di bagian mesin, itu kalian gas perlahan-lahan sampai gas tengah. Kalau dia sudah normal, mau berputar dengan normal di bagian belakang, itu bisa kalian bawa pulang. Tapi amannya lagi kalian bawa ke bengkel. Itu kalian ganti oli, terus servis, karena sudah dipastikan di bagian CPT itu kemasukan air itu enggak 100% hilang airnya ya, apalagi sudah terendam pasti kotor, harus perlu diservis. Sama di bagian oli, di bagian mesin juga kalian harus ganti karena sudah pasti kemasukan air. Kalau parahnya lagi sampai mati ya, motor sampai mati, itu kalian bisa terapkan cara saya ini. Kalau dia nggak parah, kalau kalian hidupkan itu palingan dia keluar asap sedikit di bagian knalpot ya, tapi tetap jangan langsung di gas atau dibuat jalan, tunggu sampai hilang dulu asap putih di bagian knalpotnya. Kalau sudah hilang itu baru bisa kalian bawa jalan. Kalau belum hilang jangan dipaksakan, karena itu masih ada oli yang tercampur di knalpot, air yang tercampur di knalpot ya. Kenapa bisa masuk air di bagian knalpot? Nah, pada waktu kalian robos banjir itu terus mati, nah itu dah terjadinya air masuk ke lubang knalpot karena kesedot ke dalam. Kalau amannya lagi ya kalian harus bawa ke bengkel. Kalau sudah hidup langsung kalian bawa ke bengkel terdekat ya, langsung kalian ganti oli, servis. Itu sudah dipastikan 100% kemasukan air, karena saya sudah banyak menangani motor Matic dengan kasus seperti itu ya, yang seperti saya tanganin dan saya jelaskan tadi di awal. Mau dia dalam keadaan mati total atau bisa dipakai, itu sama saja tetap dia kemasukan air yang seperti saya jelaskan tadi, dia masuk lewat lubang knalpot. Karena banjir yang kalian tobos ya, atau kalian pastikan lewat tuh lebih tinggi airnya, atau banjirnya lebih tinggi airnya ketimbang knalpotnya. Untuk hari ini sekian dulu. Kalian sudah mau menyimak channel saya, mungkin bisa sedikit membantu, dan tunggu kelanjutan dari channel-channel yang lain, jangan sampai ketinggalan. Dan hari ini sekian dulu dan terima kasih.